Bismillahirrahmanirrahim. Rasul kata Allah, pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Terimalah berita gembira. Dan demi Allah teman-teman, di meja ini saya bersumpah, antum kalau pertahankan iman sampai meninggal, wallahi benar kita masuk surga. Semua berita tentang istananya, tentang bidadarinya, tentang sirat yang kita lewatin, pakaian-pakaiannya di surga nanti, semua benar. Tidak ada yang diragukan. Dan semua orang kafir masih masuk neraka dan dipanggang, disiksa. Demi Allah benar semuanya. Tinggal kita imani, kita jalani dan akan terbukti nanti. Karena memang tidak ada jalan lain. Beriman kita dapatkan apa yang dijanjikan, atau kita kafir akan sama akibatnya dengan orang-orang kafir sebelum kita. Ya, maka harus penting sekali untuk kita tentukan jalan hidup kita. Allah berfirman dalam surah Nisa 165 tadi, mereka kami utus sebagai rasul pembawa berita gembira bagi orang beriman dan pemberi peringatan, ancaman bagi orang yang kafir, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul, dan adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi nanti hari kiamat tidak lagi orang bisa bilang, ya Allah kamu tidak utus rasul supaya kami beriman. Nah, sudah diutus, jumlahnya banyak, ya. Apalagi di masa kita sekarang makin tidak ada alasan orang untuk kufur. Al-Quran diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa, para da'i dan penceramah juga menyampaikan dengan berbagai macam bahasa. Handphone kita sekarang sudah jadi media untuk kita bisa cerna. Mau baca apa saja di Google ada, mau dengar audio, video juga bisa kita lihat. Segala macam media sudah ada. Kemudian surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 19, Allah juga menyampaikan kalau mereka akan menyampaikan berita gembira bagi yang beriman dan peringatan ancaman bagi orang yang kafir. Al-Ma'idah ayat 19, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum ala fatrati minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir faqad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Hai ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, telah datang kepada kalian Rasul kami, Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan kepada kalian dari masa terputusnya pengiriman Nabi. Jangan kalian berkata, tidak datang kepada kami pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepada kalian, maksudnya Nabi Muhammad SAW, fungsinya adalah sebagai penyampai berita gembira bagi yang beriman dan juga memberi ancaman bagi orang yang kufur. Nah, di antara berita gembira kan Nabi SAW menyampaikan kalau ada ahli kitab yang masuk Islam, maka mereka mendapatkan 2 kali lipat pahala. Karena mereka beriman dengan risalah 2 nabi. Misalnya Yahudi masuk Islam, mereka sempat mengikuti risalah Nabi Musa dan mereka mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti beriman di masa 2 nabi. Begitu juga dengan Nasrani yang masuk Islam. Ini juga sudah pernah kita paparkan sebenarnya di beberapa pertemuan yang lalu. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Yang terakhir adalah surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 48. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin wa man amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan kami tidak mengutus para utusan kami kecuali sebagai pembawa berita gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Siapa yang beriman dan berbuat baik, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan juga tidak perlu mereka sedih hati. Dalam surah Fatir, surah nomor 35 ayat 24 juga Allah mengatakan, Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Kami tidak mengutus engkau hai Muhammad kecuali dengan kebenaran dan penyampai berita gembira dan pemberi peringatan. Dan ketahuilah tidak ada satu umat pun yang berlalu kecuali datang kepadanya pemberi peringatan. Yang ketiga fungsi mereka. Tadi itu fungsi yang kedua penyampai berita gembira dan juga pemberi peringatan. Yaitu melindungi dan mengasihi orang-orang yang sudah beriman. Sebagaimana Allah sebutkan tentang Nabi Muhammad SAW dalam surat Taubah surah nomor 9 ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul Nabi Muhammad SAW dari kaummu sendiri, dari manusia, ya. Berat rasa olehnya penderitaanmu. Nabi Muhammad SAW itu kalau ada sahabat yang sakit, beliau peduli. Kalau ada yang tidak hadir sholat ditanya, kalau ada yang tidak hadir perang ditanya alasannya, bercoba membantu untuk bisa taubat gitu ya.
Walaupun beliau sudah meninggal sekarang, kita pun tetap bisa menikmati ajaran-ajaran beliau. Kita kalau mau dapat pahala banyak, sudah jelas semua ajarannya. Mau masuk surga sudah jelas. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang kalian butuhkan untuk masuk surga kecuali sudah aku sampaikan. Tidak ada juga yang bisa membawa kalian selamat dari neraka kecuali aku sudah sampaikan. Jadi semua sudah jelas. Terasa berat baginya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Ya. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Jadi tujuan mereka memang untuk mengasihi kita, datang dan memandu kita. Sampai kata Nabi SAW, perumpamaan aku dengan kalian adalah seperti orang yang punya api unggun di depannya, lalu dia coba menghalau serangga-serangga untuk datang ke api itu. Tapi serangga banyak yang tidak faham. Ya, pikir itu bukan api yang membinasakan, tetap aja ada yang lolos dan masuk ke neraka tersebut. Jadi Nabi SAW itu peduli sekali dengan kita. Dan beliau pernah mengatakan bahwasanya sesungguhnya saya cemburu, lebih cemburu daripada Sa'ad. Waktu Sa'ad radhiyallahu anhu mendengar ada sahabat yang menceritakan istrinya selingkuh sama laki-laki lain, lalu Sa'ad marah, mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi pada istri saya akan hukum mati keduanya. Karena orang yang sudah menikah kalau berzina kepergok, hukumnya rajam. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian lihat cemburunya Sa'ad? Tuh lihat Sa'ad bagaimana cemburu dengan hukum Allah SWT. Kenapa sudah menikah masih berzina gitu kan? Kemudian beliau mengatakan, ana aghyaru min Sa'ad. Saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Kok sudah saya ajarin sholat, puasa, zakat, haji, zikir, majelis ilmu, jenguk orang sakit, bakti orang tua, berdoa dan segala macam. Ini loh pahala-pahalanya, ujungnya surga nih. Dan saya sudah sampaikan, jangan zina, jangan bohong, jangan riba, jangan manipulasi data, jangan semua. Nanti ini ujungnya neraka loh. Kenapa masih ada orang, saya cemburu, kenapa orang masih ada tidak memilih ini malah memilih yang satunya. Maksudnya memilih bisikan syaitan. Lalu beliau mengatakan, wallahu aghyaru minni wa min Sa'ad. Allah lebih cemburu lagi daripada aku dan Sa'ad. Kemudian yang keempat adalah menjadi penengah dan menjadi hakim. Nah, ini juga penting ya. Setiap kali ada permasalahan kita kembalikan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 48 sampai 49. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwahum amma ja'aka minal haqq. Ya. Sampai potongan ayat tentunya وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ. Dan kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang kitab turun sebelumnya dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut yang telah Allah turunkan dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Tentu masih ada lanjutan ayat, saya ambil saksi bahasan lalu di bawahnya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka dan berhati-hatilah terhadap mereka supaya kamu tidak dipalingkan oleh mereka dari apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Jadi ini juga poin yang keempat, ini penting sekali untuk difahami. Fungsi Nabi Muhammad SAW dan fungsi Nabi-Nabi adalah menghakimi manusia sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Ini pelajaran pertama teman-teman saya yang bisa kita ambil. Tentu kita hanya memiliki kurang lebih 5 poin saja ya dalam masalah pelajaran yang bisa diambil ini. Kemudian teman-teman sekalian, pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau khusus untuk kaumnya ya. Pelajaran kedua bisa diambil adalah tugas para nabi dan rasul, yaitu berdakwah ya. Kalau yang tadi pelajaran pertama adanya rasul-rasul yang diutus untuk Allah dan mereka punya fungsi-fungsi yang sudah kita sebutkan. Yang kedua pentingnya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini tugas semua orang-orang yang beriman. Nabi-nabi ini semua berdakwah. Tidak ada detik hidup mereka kecuali diisi dengan dakwah. Mereka menyampaikan tentang tauhid, mereka menyampaikan tentang perintah dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merangkul orang-orang yang salah supaya mereka bisa kembali ke jalan benar, dan juga mereka berlindung dari kejahatan kalau orang sudah tidak mau lagi mendengar ya apa yang mereka sampaikan. Jadi ini memang
dakwah kepada Allah SWT. Dan kita harus menjalankan dakwah ini. Karena memang Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Ballighu anni walau ayat." Dalam hadis Bukhari, sampaikan dariku walaupun sebuah ayat. Kita semua harusnya menjadikan dakwah ini sebagai tujuan, salah satu dari program hidup kita di mana kita menyampaikan agama Allah SWT. Tentu sesuai dengan ilmu yang kita ketahui ya. Misalnya secara substansial antum sudah paham tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid misalnya. Lalu kita sampaikan kepada orang, itu peluang emas untuk melipat gandakan pahala buat kita. Ya, itu kurang lebih salah satu fungsi daripada dakwah. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berdakwah di jalannya, mempelajari agama, kemudian menyampaikan kepada manusia. Dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 33 Allah berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah, lalu sibuk beramal saleh, dan dia mengatakan aku adalah orang-orang muslim. Nabi Muhammad SAW berkata tentang orang-orang yang berdakwah dan memotivasi umatnya untuk selalu berdakwah dalam hadis Muslim, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa yang memanggil, berdakwah pada kebenaran, pada hidayah, ngajak orang sholat, ngajak orang mengerjakan perintah agama lah, karena luas sekali bahasannya, dan meninggalkan apa yang melanggar agama, maka dia akan mendapatkan pahala semua orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Ini hadis yang sangat masyhur berhubungan dengan masalah keutamaan, dan hadis yang serupa ini banyak sekali. Ini hadis sahih riwayatkan Imam Muslim. Juga tentunya dakwah ini teman-teman sekalian, kalau kita mau lakukan kita butuh bekal ya. Bekalnya yang pertama itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menyampaikan dakwah, tapi siapa yang bisa membawa pada perubahan seseorang yang sedang didakwahi di hadapannya? Untuk menyampaikan pesan ke hati manusia kita butuh keikhlasan, ketulusan ya. Ketulusan ini pengaruhnya sangat besar. Sebagai contoh misalnya kalau dua orang masak makanan, bumbunya sama, wadah yang dipakai untuk masak sama. Misal contoh buat nasi goreng, bumbu sama, porsi sama, wadah yang dipakai juga sama, wajan yang dipakai goreng, minyak gorengnya sama semua jenisnya. Tapi yang satu tulus, yang satu kurang tulus, pasti beda rasanya. Kan gitu. Nah sama dengan hal itu. Kalau orang hanya sekedar mengejar pujian, orang hanya sekedar menyelesaikan tugas, maka beda. Tidak akan mungkin sama dengan orang yang tulus ingin memberikan ya makanan kepada orang atau menyampaikan dakwah kepada orang yang sedang kita bahas masalah dakwanya. Makanya butuh keikhlasan, dan kita tahu sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih dinukil juga oleh Al-Mundhiri dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, "Inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi." Allah tidak akan pernah menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Salah satu sebab penyebutan hadits ini karena ada seorang sahabat yang berkata begini, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang berjuang, berjihad, tulus karena Allah, tapi dia ikutkan sedikit saja, sedikit tersirat, mau mengejar popularitas, supaya dibilang pahlawan, kejagoan, atau apalah gitu ya, prajurit, dan yang dipuji atau mendapatkan sebuah penghormatan, apa dapat pahala?" Kata Nabi SAW, tidak ada. Orang itu ulangi 3 kali, Nabi SAW ulangi 3 kali. Maka beliau menutup hadisnya sambil mengatakan tadi yang kita bacakan, Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Oleh karena itu setiap bisikan-bisikan yang bisa mengundang pada ria, pamer, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena pasti terlintas dalam hidup kita. Yang kedua, ini juga tidak kalah penting setelah ikhlas, ilmu yang cukup dan benar berlandaskan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman salaf ummah, sahabat, tabi'in, tabi'in. Jadi tidak mungkin berubah tafsir yang disampaikan oleh para sahabat dan tabi'in Al-Quran dengan apa yang kita pelajari sekarang. Itu akan sama semua. Kalau kita menukil dari mereka tidak akan salah, karena mereka yang hadir, ya para sahabat itu hadir di waktu wahyu sedang turun gitu ya. Dan kita harus memiliki modal yang cukup. Ya, sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, berdakwah kepada Allah adalah kedudukan yang mulia dan sangat tinggi, dan juga memiliki keutamaan yang tidak didapatkan
dari amal-amal yang lain. Oleh karena itu dia harus memiliki ilmu yang cukup dan juga benar. Ilmu yang cukup dan juga benar. Dan kesempurnaan dakwah itu didapatkan dari kesempurnaan ilmu. Jadi harus betul-betul ilmu. Makanya Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam salah satu bab buku beliau, al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum beramal. Jadi harus berbekal. Dan tentu kita tidak harus menguasai semua bidang agama baru kita dakwakan. Tapi tadi sudah kami singgung, apa yang antum kuasai walaupun secara substansial, itu aja antum dakwakan dulu. Nanti antum belajar yang lain, sudah kuasai, amalkan, baru kita juga menyampaikan. Nah, salah satu efek ilmu adalah orang menyampaikan apa yang sudah dia amalkan. Ya, jadi itu efeknya besar ya. Jadi usahakan dalam berilmu ini apa yang kita sampaikan ya itu sudah kita amalkan supaya betul-betul ya benar. Saya pernah sampaikan kisah Imam Malik rahimahullah di mana beliau ditanya tentang keutamaan bebasin budak dalam Islam. Itu besar sekali. Di antara hadisnya kata Nabi SAW, siapa yang bebasin seorang budak maka budak itu akan menyelamatkan dia dari api neraka. Setiap potongan tubuh kepada tubuh orang yang bebaskan, mata dengan mata, tangan dengan tangan, mulut dengan mulut, kaki dengan kaki, kemaluan dengan kemaluan. Jadi kalau bebasin satu orang budak, zaman sekarang tidak ada, zaman dulu tuh ada pasar-pasar budak. Makanya Talha bin Ubaidillah, diantaranya pernah kita sebutkan dari 10 sahabat yang masuk surga itu, beliau setiap hari keluar bebasin 30 sampai 36 budak. Karena mau dapat pahala itu, gitu ya. Tapi Imam Malik rahimahullah nggak jawab, sehingga saya sekitar 2 bulan nggak dijawab. Setelah 2 bulan, baru dia bilang, siapa yang tanya 2 bulan yang lalu tentang keutamaan bebasin budak? Orang itu ada di majelis saya, Imam. Imam Malik sebutkan hadis 1, 2, 3, 5, 10 hadis. Setelah selesai, kata orang tersebut, wahai Imam, kenapa anda baru jawab sekarang? Saya tanya 2 bulan yang lalu. Beliau mengatakan, karena selama 2 bulan ini saya kumpulin uang dulu, saya bebasin budak, baru saya ajarin ke kamu. Jadi memang betul-betul mereka praktikin, ya. Jadi mereka praktikin apa yang mereka mau ajarkan.